Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada pagi hari ini, Yesus mau engkau datang padanya. Terambil dari Matius pasal 11 ayat 28 yang berbunyi demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semoga firman saat ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudari dan saya, di mana Yesus sangat ingin kita datang kepadanya supaya beroleh kebahagiaan yang tidak pernah berakhir, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia akan memberikan kelegaan bagi saudara-saudari. Perkembangan zaman yang sangat cepat ini kemungkinan membuat banyak orang lupa akan Allah yang memberi mereka kehidupan. Setiap orang punya kesibukan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dan kebanyakan di antara mereka lupa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dalam dalam keseharian mereka. Dan bahkan lebih parahnya lagi, ada yang tidak percaya kepada Yesus. Ada seorang pemuda yang sangat asik dengan dunianya sendiri dan lupa akan segala hal penting dalam kehidupannya karena telah dipengaruhi oleh keinginannya yang ingin bebas sesuai yang diinginkannya. Pemuda ini setiap hari menghabiskan waktu untuk jalan-jalan, main game, begadang sambil minum minuman beralkohol dan rokok, dan bahkan tak peduli kepada orang yang di sekitarnya. Suatu saat pemuda ini tertegur sendiri dan menyadari bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah salah dan hanya membuat dirinya sendiri rusak dan tak berharga. Pemuda ini meninggalkan semua kebiasaan buruknya, lalu mulai mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Yesus, percaya dan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mulai menjalani kehidupan sesuai perintah Yesus melalui Alkitab. Dikatakan dalam ayat ini, marilah kepadaku. Ini adalah ajakan Yesus kepada semua orang yang mengikutnya, terutama yang letih, lesu dan berbeban berat, yaitu orang-orang yang merasa penat sehingga sama sekali tidak berdaya karena beban hidup mereka. Beban itu terjadi karena ahli-ahli Taurat dan orang Farisi meletakkan beban yang berat untuk menjalankan hukum Taurat. Kalau sekarang ini para pemimpin gereja, dikatakan di dalam Matius pasal 23 ayat 4, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Serta orang Romawi menekan mereka pada saat itu. Dikatakan dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Namun sebenarnya beban yang dialami ini merupakan hal yang wajar karena kejatuhan dalam dosa. Kejadian 3 ayat 16 mengatakan demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 19 mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ini bisa terjadi dalam wujud fisik dan mental. Resikonya seseorang bisa rusak baik secara fisik, mental maupun rohani.
Apa isi ajakan Tuhan Yesus ini? Yaitu Tuhan Yesus akan memberi kelegaan atau menyegarkan. Bukan berarti tidak ada masalah lagi, tetapi jika masalah datang kembali, maka bisa menangani dengan cara yang lebih baik. Bagaimana cara supaya kita dapat menerima ajakan Yesus ini? Mari kita datang dan terimalah ajakan Tuhan Yesus ini dengan iman. Selesaikanlah beban berat itu dengan Tuhan dan mintalah pengampunan dari Tuhan serta mengampuni orang lain. Percayalah akan penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupmu. Kita ingat juga pernyataan Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran pasal 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Dan pernyataan ini juga akan diberikan kepada kita. Kita bisa melihat Matius pasal 1 ayat 23 dan juga Matius 28 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi rendahkanlah diri di hadapan Tuhan untuk memikul kuk atau gandar dan belajar dari Tuhan Yesus. Bersyukur dan percaya bahwa Tuhan Yesus menanggung kuk bersama kita. Kuk yang dari Tuhan itu baik, bermanfaat dan menyenangkan. Amin.